Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong soal suspensi ya. Jadi tadi penulis lihat ada stiker kain di mobil Pajero yang kayaknya sudah dimodif ya. Bannya lebih lebar, lebih tipis, mobilnya juga dibuat lebih rendah. Sepertinya fokus di tol, walau kalau untuk pemakaian kecepatan tinggi itu bakal masih mengerikan ya kalau kondisi jalannya kurang bagus, karena menurut penulis itu dampingnya kurang. Untuk kamera sekarang rasanya sulit menunjukkan damping kurang ya, tapi yang jelas ngayunnya masih ada, kalau nggak parah. Jadi sudah ada usaha untuk membuat dampingnya cukup besar. Tapi kita bahas yang suspensinya dulu, pernya dulu, merek TI. Nah, penulis nggak tahu ya apakah dia milih TI-nya itu benar-benar dioptimalkan. Tapi ya penulis sering tahu orang beli suspensi itu walau harganya mahal, dia nggak optimal. Jadi belinya itu asal beli asal mereknya ini. Padahal kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya untuk kendaraan ya, ini termasuk motor juga, bukan merek yang penting, tapi kecocokan yang penting. Ada yang ya karena pingin punya merek Tein gitu, dipasangkan di mobilnya yang hasilnya jadi super keras. Orangnya demo, wah lihat nih, ceper, nggak mentok, tapi nggak dilihatkan betapa mentul-mentulnya, betapa ya kerasnya. Orangnya mungkin sudah berpikir, kalau suspensinya sport maka bakal nggak nyaman. Nah ini salah ya. Ya memang suspensi sport itu cenderung keras, tapi kalau terlalu keras itu juga nggak baik kalau beneran untuk kebutuhan sport. Jadi kalau di luar negeri itu ada istilahnya upset the balance ya. Bahasa Inggris apa spelling sekali. Tapi itu intinya ada yang namanya suspensi itu satu kesatuan. Dan yang kalau di luar sana kalau orang ngomong suspensi itu nggak cuma dari sisi per dan shock breakernya saja, tapi termasuk mekanisme naik turun, mekanisme roda, mekanisme macam-macam. Jadi dari sisi struktur suspensinya sendiri itu kadang juga diperbaiki. Ya, penulis terkesan dengan omongan Misha Khairuddin yang memprotes kelakuannya dari mobil Toyota 86 GR86 yang baru kalau nggak salah ya. Jenenge lali apa. Nah itu disebut bahwa suspensi bawaan geometrinya entah mengapa menyebabkan masalah pada handling gitu ya. Jadi untuk pemakaian harian no problem, tapi begitu dipakai balapan jadi problem. Kalau nggak salah bikin chambernya salah atau bagaimana sehingga membuat pengendalian di kecepatan tinggi itu jadi lebih membahayakan. Nah itu diperbaiki dengan ganti pusing, ganti opo lah. Jadi ban bisa lebih menapak secara sempurna walau di kecepatan tinggi. Sebenarnya katanya kalau suspensi modern itu sudah banyak ya perbedaannya dengan yang suspensi lama. Jadi kondisi jalan apapun ban bisa tetap menapak dengan baik. Jadi termasuk dalam keadaan body roll sekalipun, posisi ban ke aspal selalu dalam keadaan baik. Dan ini kiri dan kanannya juga.
Nah balik lagi lah orang ya, untuk kendaraan entah itu mobil entah itu motor nggak menyesuaikan. Jadi yang namanya suspensi itu kan harusnya sepaket, terutama untuk mobil harusnya kan sepaket. Untuk mobil ini maka pernya itu yang pas ukurannya segini, shock breakernya adalah ukurannya segini. Untuk kebutuhan harian nilainya segini. Untuk kebutuhan balapan di track ini butuhnya segini. Balapan di track ini butuhnya segini. Walau memang ada yang menganut semua track bisa pakai satu setting suspensi ya, seperti channelnya Suspension Truth itu. Dia setting suspensi cuma pakai satu setelan, dan ini diterapkan juga untuk tim balap ya, yang tim balap termasuk tim pemenang juara 1. Yang suspension truthnya sendiri itu juga juara 1 ya. Jadi namanya suspensi itu penting sekali ya untuk bikin menang. Tapi secara umum ya biasanya per itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Apalagi ya kondisinya seperti kita, kalau di luar kan jalan mulus semua, sementara di kita jalannya halus. Nah, orang cuma milih merek kok, gak peduli spring rate-nya berapa. Padahal merek yang dipilih itu harganya mahal, dan kelebihan dari merek mahal itu bukan cuma di kualitas. Jadi kalau kualitas ya kan ono limite toh ya, ono batas sih. Kalau sudah pakai metode pengecatan seperti ini, metode pakai bahan logam seperti ini ya. Nah, ada satu lagi yang membuat suspensi mahal itu mahal, yaitu apa? Presisi. Presisi dalam hal apa? Ukuran nih. Jadi salah satu faktor yang penting itu adalah ukurannya dari yang merek mahal itu presisi. Tapi ya ini nggak dimanfaatkan. Jadi kalau kita memang beli merek mahal ya kita harus beli yang pas. Oh, yang pernya nilainya segini, misal piro kayak mobil 40 Nm tapi bukan, kurang besar. Piro sih sembuh lali 400 tak berapa gitu ya. Cari yang ukurannya pas, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan per itu biasanya ada limitnya. Limit kerasnya seberapa itu ada limitnya. Per itu sudah dianggap keras sekali, hampir mendekati terlalu keras. Kalau nilai spring rate-nya itu adalah 150, bahkan 120 pun termasuk keras. Angka 150, 120 ini adalah cycle per menit, ayunan per menit. Gampangannya orang lebih kenal mungkin hertz ya, ayunan per detik. Jadi 120 cycle per menit CPM itu sama dengan 2 hertz, 2 ayunan per detik. 120 ayunan per menit itu sama dengan 2 ayunan per detik. Jadi kalau sedetik itu mobil ngayun sampai 2 kali itu sudah keras. Mungkin ada mobil yang spring rate-nya lebih dari itu, tapi ya itu biasanya mobil balap yang ada downforce-nya. Jadi mobil balap yang downforce-nya besar
pernya juga harus besar, harus keras. Kenapa? Untuk melawan gaya dorong ke bawah, daya tekan ke bawah dari wingnya, dari downforce-nya. Dibuat keras karena nanti kalau sudah kecepatan tinggi ngelawan downforce, dan karena ada daya downforce, per yang tadinya keras jadi terasa empuk. Bahkan ada yang ngomong naik Formula One itu rasanya gimana, apa kuara sekali. Ternyata enggak. Dia menyebut mobil F1 itu rasanya soft ya. Karena memang kalau terlalu keras, ban melenting-melenting ya, otomatis ya kontak antara ban dan aspal jadi nggak maksimal. Apalagi kemudian nggak matching antara per dan damper nih. Mobil aja sampai kelihatan mentul-mentul, apalagi ban. Kalau mobil mentul-mentul kan berarti tekanan pada ban bakal on off ya, besar kecil. Nah itu bahaya. Kalau di motor juga sama, tapi kalau di motor beda lagi. Banyak merek mahal yang nggak mencantumkan spring rate-nya, nggak ada angka kerasnya per berapa, apalagi hambatannya wis kayak wis mustahil lah ono. Kalau di mobil mungkin masih ada beberapa merek ya yang dari mekanik atau apalah konsumen yang nyimpen suspension dyno-nya. Kalau di motor rasanya mustahil mengharapkan itu. Dan orang ya walau beli suspensi mahal sing ya ono spring rate, dia beli ngawur. Terus pokok mereknya pas, katanya ini untuk motor ini gitu, dituku. Nggak memperhatikan berat badan dia berapa atau pemakaian dia bagaimana. Jadi beli merek GSS, beli merek Ohlins, keluarkan uang 10 juta, 15 juta, 20 juta, tapi nggak didelok spring rate piro, nggak disesuaikan spring rate piro. Padahal misal kalau merek Ohlins, kalau kita lihat selebaran ini Ohlins ya, selebaran untuk suspensinya itu dilihat, oh kalau untuk berat badan sekian sampai sekian itu spring rate-nya ini, berat badan sekian sampai sekian itu spring rate-nya ini. Nah di Indonesia walau sudah mengeluarkan uang misal 20 juta 24 juta untuk sebuah suspensi motor, tukunya sembarangan. Yang namanya angka spring rate nggak disesuaikan. Ya sebenarnya nggak bisa saya terlalu menyalahkan pembeli, karena pembelinya itu ketipu sama penjual. Penjualnya juga parah, nggak ngerti soal begituan, padahal itu penting. Jadinya ya orang kemudian jadi berpikir, oh merek mahal itu nggak enak, merek mahal itu keras, nggak nyaman. Resikonya beli merek mahal jadi nggak nyaman. Ya itu anggapan yang wis ya apa ya, karena salah kaprah. Harusnya kalau suspensi mahal dan yang masang itu genah, yo enak, maksimal, super, cocok, mau dipakai harian enak, nyaman. Walau mungkin agak keras tapi tetap nyaman. Dipakai kencang, stabil, gak goncang-goncang, gak kayak gempa bumi. Jadi kendaraan itu kalau suspensinya sudah pas, ya stabil. Kendaraan yang kegoncang-goncang yang yo sampai
loncat-loncat itu adalah tanda salah dalam nyetelnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.